Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab salah seorang petani pernah bertanya kepada The Brondol, Pak Pendi, saya tuh dulu punya tanaman sangat baik sekali di usia 4-5 tahun. Pada hari ini kok di usia 8 tahun kok buahnya nggak ada nih Pak Pendi. Banyak hal yang melatar belakangnya bicara tentang jumlah janjang yang minimum terbentuk ini, banyak hal yang melatar belakangi. Salah satunya yang paling sering terjadi adalah bahwa jarak tanamnya. Ketika kita menanam kelapa sawit pada usia muda, di mana pelepah tidak saling bersinggungan dalam overlay yang tidak terlalu besar, maka tidak saling menumpuk dalam ini, maka dia akan baik-baik saja. Namun ketika dia tanaman sudah mulai tua, dia bahkan sampai umur 5-6 tahun sampai 7 tahun, di mana pelepah sudah memanjang secara optimal, maka dengan jarak tanam yang terlalu rapat, maka bahwa dapat dipastikan tanaman akan mengalami etiolasi. Etiolasi adalah pertumbuhan meninggi yang cepat, kurus dan pucat dan lemah. Ketika kondisi tanaman dalam kondisi yang etiolasi ini, maka dapat dipastikan buah akan semakin berkurang. Oleh sebab itu para petani semuanya, yang harus kita lakukan sendiri adalah ketika untuk mengantisipasi hal ini adalah kita harus tahu spesifikasi dari tanaman yang kita tanam. Ketika kita menanam pelepah panjang, maka jarak tanamnya harus kita sesuaikan. Jangan sampai kita menanam yang ngambil ditanam dengan 8,5 kali 8,5 kali 8,5. Sementara rekomendasinya minimal adalah 9,2 kali 9,2. Ketika kondisi etiolasi ini, pasti akan drop produksinya. Dan pada prinsipnya kelapa sawit itu semakin tua, pada kondisi muda jumlah janjang akan semakin banyak. Namun BJR-nya rendah. Nah, semakin bertambahnya umur atau bertambahnya usia dari tanaman kelapa sawit kita, jumlah janjang akan semakin berkurang, namun BJR-nya akan naik, sehingga produktivitasnya tetap akan naik. Nah, kasus ini adalah ketika ton per hektarnya semakin drop, yang menyebabkan tadi salah satunya adalah jarak tanam. Maka jarak tanam ini akan memegang peranan yang sangat penting di dalam pengaturan pertama kali kita menanam tanaman kelapa sawit kita. Jangan sampai kita menanam tanaman kelapa sawit kita dengan bibit yang spesifikasinya nggak kita ketahui. Sebagai contoh, kita menanam bibit misalnya pokoknya dari PPKS. Katanya tetangga saya menanam dengan jarak 8 meter kali 8 meter sudah cukup. Sementara spesifikasi dari bibitnya sebenarnya adalah pelepah panjang. Hal ini akan sangat berpengaruh. Kenapa di usia muda itu nggak begitu kelihatan pengaruhnya? Karena memang pada usia 3, 4, 5 tahun pelepah belum memanjang secara optimal. Masuk ke 6 tahun, 7 tahun itu sudah mulai optimal, sehingga dia bertumpuknya terlalu banyak. Sehingga kalau dilihat tanaman kelapa sawit yang etiolasi secara umum, maka dia batangnya akan mengecil dan buahnya akan menghilang ataupun semakin susut jumlahnya. Tidak hanya jumlahnya, bahkan BJR-nya atau berat janjang rata-ratanya juga pasti akan turun. Sehingga ini akan menjadi faktor yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana menanam tanaman kelapa sawit dengan jarak yang standar. Selalu saya sampaikan, jarak tanam terbaik untuk tanaman kelapa sawit adalah disesuaikan dengan jenis atau jenis varietas yang akan kita tanam. Kemudian yang kedua, ketika produksi yang drop ini atau jumlah janjang yang minimal, seringkali disebabkan karena adanya jeda pemupukan. Jeda pemupukan ini misalnya di saat harga kelapa sawit tinggi, kita mupuk dengan sangat optimal, bahkan 7 kilo, 8 kilo terpenuhi selama setahun. Ketika produksinya drop, atau harga jual TBS ini drop, maka kita bahkan tidak mau pupuk sama sekali. Saran untuk Bruno kepada para petani semuanya, setidak-tidaknya ketika kita melakukan pemupukan di saat harga kelapa sawit drop dan pupuk melambung tinggi, maka setidak-tidaknya tetap kita melakukan pemupukan dengan strategi seminimalnya adalah setengah dosisnya harus kita berikan. Jangan sampai drop sama sekali nggak kita berikan. Ketika pemupukan tidak sama sekali kita berikan, padahal pengurasan unsur hara yang diberikan melalui pupuk tetap dikeluarkan melalui tandan buah segar yang kita panen. Dari tandan buah segar, dari pelepah yang kita potong, ini unsur hara yang terserap semuanya. Nah, ini yang sering terjadi adalah ketika harga sawit tinggi, kita baru tersadar, oh kok buahnya nggak ada ya? Karena bahwa adanya jeda.
Karena bahwa pemupukan yang terjeda ini akan berpengaruh terhadap pembungaan dan pembuahan tanaman kelapa sawit yang kita miliki. Setidak-tidaknya setengah dosis harus kita berikan dengan cara sebaik-baiknya menggunakan urutan yang mungkin ada di vlog The Brondol sebelumnya. Ini. Dan yang ketiga, yang paling fatal sekali adalah beberapa kasus yang curhat kepada The Brondol, produksinya drop dan sebagainya, adalah kebiasaan memaksakan buah. Kebiasaan memaksakan buah, mungkin secara pemikiran kita akan melihat beberapa tanaman yang tumbuh di Malaysia. Pak Pendi, saya ngikuti yang di Malaysia, di mana bahwa turun buah, turun pelepah. Kita tidak bisa memaksakan seperti mereka. Ketika kita saja treatmentnya berbeda. Di Malaysia, apakah dengan 13 kilo turun buah, turun pelepah itu sendiri akan tidak berpengaruh? Pengakuan dari sahabat The Brondol di Malaysia tetap berpengaruh. Maka kunci dari produksi sendiri adalah bagaimana menjaga jumlah pelepah yang akan menopang kemampuan tanaman kelapa sawit kita dalam menyerap unsur hara dan air. Ketika pelepahnya turun buah, turun pelepah, di mana buahnya pun panennya dipaksakan. Ini yang Pak Pendi mentah aja laku kok, ngapain harus matang-matang. Ini bukan sering ya, masih banyak di masyarakat. Wah, mengkal dan sebagainya. Ingat para planter, pada petani semuanya. Ketika kita memotong buah mentah seperti kita itu melukai tanaman itu sendiri sebenarnya. Jadi sehingga kita tidak boleh memaksakan panen itu, memanen buah mentah pasti akan berpengaruh terhadap fisiologi tanaman itu sendiri. Turun buah, turun pelepah, buahnya mentah mula yang dipanen, sehingga jumlah pelepahnya tidak bisa terjaga dengan baik. Ada beberapa petani yang memiliki Songgo 1 sejak kecil, tapi kembali lagi, jumlah pupuk atau unsur hara yang diberikan cukup banyak. Pertanyaannya, apakah kita sudah memupuk dengan standar misalnya di Malaysia 13 kg total pupuk tunggal yang kita berikan? Saya rasa di Indonesia sangat jarang sekali untuk itu. Sehingga kunci mengefisiensi dari unsur hara yang kita berikan adalah bagaimana menjaga pelepahnya. Jangan sampai kebiasaan panen yang memaksakan ini, jumlah pelepahnya, jumlah buah mentah kita sikat, turun pelepahnya rata-rata nanti gundul. Kalau jumlah pelepahnya berkurang, maka berpengaruh terhadap hasil fotosintesis yang berkurang. Padahal hasil fotosintesis ini dalam bentuk akan menghasilkan tenaga yang nanti akan berpengaruh terhadap penyerapan air dan unsur hara yang diberikan melalui pemupukan kita. Kalau kita mupuk sebanyak-banyaknya sementara pelepahnya juga gundul, maka penyerapannya tidak akan optimal. Dan ini yang menyebabkan jumlah janjang, baik jumlah janjangnya, BJR juga pasti akan drop. Oleh sebab itu, maka para petani dan para planter semuanya jangan dipaksakan pemanenan ini. Kalau masih bisa pada tanaman kecil kita bisa mencuri buah dan menjaga pelepahnya lebih daripada 48 pelepah, alangkah lebih baik gitu. Jangan sejak dini kita paksakan memanen buah, turun pelepah, sementara mupuknya juga kadang-kadang saja. Karena memang ya harus kita sadari masih banyak para petani kita yang kalau panen ingat, kalau mupuk amnesia, ini masih banyak sekali gitu. Sehingga untuk mengefisiensi pengeluaran kita dalam bentuk investasi tanaman kelapa sawit, apalagi menghadapi pupuk yang harganya mahal ini, yang pertama adalah jaga dulu pelepahnya dengan catatan bahwa panennya pun panen buah yang normal saja. Setidak-tidaknya sudah brondol kita panen. Buah mentah yang kita panen sama dengan melukai pelepah. Banyak nutrisi yang diserap oleh tanaman kelapa sawit yang kita miliki, jika terlukai maka dia banyak digunakan untuk merecovery tubuhnya dia yang terlukai. Sehingga ini akan menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk menjaga pelepah yang nanti akan berpengaruh terhadap produktivitas tanaman kelapa sawit. Dan ingat bahwa selalu saya sampaikan, apakah urutan pupuk ini sebegitu genting perlunya Pak Pendi? Jawabannya adalah sangat, untuk menjaga angka investasi kita. Urutan pupuk itu kita perlukan adalah bagaimana bahwa pupuk-pupuk itu yang kita berikan tidak saling melemahkan dan penyerapannya akan optimal bagi tanaman kelapa sawit kita. Maka perlu urutan yang tepat.
cara yang tepat. Misalnya pada musim kemarau jangan terlalu dipaksakan memupuk yang berbahan bersenyawa, memiliki bentuk senyawa garam baik urea ataupun kasel ataupun ZA, jangan berikan yang dalam bentuk batuan. Sehingga tiga hal inilah yang menurut The Brondol harus segera kita lakukan, bagaimana supaya janjang ini tidak minimum terbentuk. Akan sangat sakit sekali bagi kita petani punya tanaman kelapa sawit tapi buahnya nggak ada. Ini akan menjadi sangat sakit sekali. Maka tidak ada salahnya kita lakukan pemupukan dengan cara sebaik-baiknya. Kemudian masuk ke pertanyaan kepada The Brondol banyak sekali. Salah satunya adalah, Pak Pendi, kasel itu 900.000 loh. Bagaimana tidak terjeda, Pak Pendi? Kita petani kecil tidak sanggup. Kalau kalau menanyakan pupuk tunggal pengganti KCL, jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada. Adanya mungkin ZK yang harganya juga lumayan. Kemudian apalagi KNO3, kalium nitrat yang juga harganya cukup lumayan. Yang lain-lain cukup mahal. Karena bahwa pupuk bahan dasar kalium ini yang kita impor dari luar negeri harganya juga mahal. Maka sering saya arahkan bagaimana penggunaan abu janjangan yang kadar kaliumnya 25-30% K2O yang bisa menggantikan KCL agar kita lebih ngirit. Karena bahwa KCL pada hari ini memang jujur luar biasa mahal ini, dan kita tidak bisa tidak bisa ini. Maka masih banyak sekali yang para petani yang sering tertipu membeli KCL karena KCL memang mahal, sehingga banyak oknum yang mengoplos dan sebagainya. Harus hati-hati. Ingat di vlog The Brondol juga pernah membandingkan bagaimana mengidentifikasi KCL yang asli sehingga petani tidak merasa tertipu membeli KCL ini sendiri. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga kelapa sawit kita tumbuh dengan baik didasarkan yang pertama jarak tanam yang tepat, pemupukan yang tepat, dan perawatan yang tepat. Dan ingat kebiasaan pemanenan kita yang tepat untuk menjaga produktivitasnya. Karena bahwa memanen buah mentah pasti akan berpengaruh, karena memanen buah mentah hanya memajukan takdir saja, tapi pembentukan bunga tetap akan masih butuh waktu yang panjang. Sehingga memanen buah mentah sama dengan memajukan takdir, tapi mengundurkan pendapatan kita pastinya. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih, salam sehat buat kita semuanya. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.